Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nakomi dari SMK Negeri 9 Surakarta. Saya ingin menyampaikan hasil buku pedoman guru yang saya buat berdasarkan dari mengikuti kegiatan Dolmen PPG. Sebelumnya saya mohon maaf apabila dalam penyampaian nanti banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Yang pertama mengenai cover buku. Cover buku yang saya buat ini saya buat dari Canva, menggunakan Canva, dan ini juga baru pertama kali saya menggunakan Canva untuk membuat cover buku. Selanjutnya yaitu setelah cover tentunya bagian depan. Di situ saya mulai dari lembar pengesahan dari buku pedoman guru yang tentunya nanti akan disahkan oleh kepala sekolah. Selanjutnya adalah surat pernyataan keaslian dari buku pedoman guru. Selanjutnya adalah ini saya tambahkan mengenai surat keterangan benar-benar digunakan di lingkungan sekolah SMK Negeri 9 Surakarta yang nantinya akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Sekolah serta Kepala Perpustakaan. Kemudian kata pengantar, seperti biasa dalam setiap makalah tentunya ada kata pengantar. Kemudian daftar isi. Yang pokok di sini bab 1, bab 2, bab 3, kemudian juga ada daftar lampiran, kemudian daftar pustaka. Ini adalah daftar lampiran yang saya siapkan sesuai dengan yang disampaikan oleh beliau Bapak Ardo dan Ibu Lilis. Kemudian selanjutnya adalah bab 1. Bab 1 di sini meliputi latar belakang, tujuan, manfaat, serta ringkasan target yang diharapkan. Untuk latar belakang tentunya menjelaskan mengenai kenapa buku pedoman guru ini harus dibuat, ya, karena ini merupakan pedoman bagi seorang guru, khususnya bagi saya, terkait juga dengan 4 kompetensi guru. Kemudian dalam tujuan, tentunya tujuan dari buku pedoman guru ini berisi rencana kerja tahunan guru. Kemudian manfaat, tentunya manfaat yang minimal, tentunya untuk guru dan kepala sekolah. Untuk guru yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan tugas itu, baik tugas utama, tugas tambahan maupun untuk pengembangan diri. Untuk kepala sekolah bermanfaat sebagai acuan penilaian kinerja guru maupun pelaksanaan supervisi perangkat. Kemudian yang berikutnya ringkasan target yang diharapkan, yaitu paling tidak ini melaksanakan proses pembelajaran, melaksanakan tugas lain yang relevan, kemudian pengembangan diri, dan juga melaksanakan tugas tambahan. Untuk bab 2 di sini mengenai rincian rencana kerja. Saya di sini menyusun berdasarkan kelemahan kelebihan yang pernah dikerjakan di LK sebelumnya. LK sebelumnya di sana dijelaskan mengenai kelemahan dan kelebihan yang dimiliki atau dirasakan. Kemudian saya susun di sini sebagai salah satu contoh, misalkan kelemahan di kompetensi pedagogik, misalkan, yaitu kemampuan guru dalam penguasaan karakteristik peserta didiknya. Jadi
Ini mungkin salah satu kelemahan saya, belum bisa menguasai seluruh karakteristik peserta didik. Kemudian di situ tentunya juga dalam kompetensi pedagogik, kompetensi pedagogik meliputi semua kegiatan yang seperti terlampir dalam perangkat pembelajaran, hampir semua kegiatannya, mulai dari membuat silabus, kemudian prota, promes, RPP, dan yang lainnya. Kemudian juga di situ ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian misalkan memiliki kepribadian yang mantap, berakhlak, arif, berwibawa, serta menjadi teladan. Karena di sini juga termasuk kelemahan saya, masih ada di sini. Upaya saya di sana yaitu berharap nanti misalkan saya bisa hadir tepat waktu, berpakaian yang rapi, bisa sholat berjamaah dengan siswa. Itu beberapa upaya untuk meningkatkan kompetensi kepribadian saya. Kemudian kompetensi profesional, kompetensi sosial. Dalam kompetensi profesional tentunya terkait juga di situ nanti pengembangan diri saya. Yang berikutnya adalah rincian kegiatan tahun pelajaran 2022-2023. Di situ saya buat per bulan dan secara global. Misalnya pada kompetensi pedagogik dalam pembuatan perangkat pembelajaran, saya buat pada bulan Juni 2022, kemudian melaksanakan pembimbingan siswa menghadapi ujian praktek, terutama uji LSP, saya perkirakan di bulan November, Januari 2023. Kemudian juga mengenai pembimbingan siswa menghadapi ujian nasional, itu saya perkirakan sekitar bulan Maret 2022. Kemudian untuk kepribadian ini tadi yang kelemahan saya tadi, ini saya upayakan, saya berencana ini hadir di sekolah tepat waktu, pulang tepat waktu, kemudian masuk kelas juga tepat waktu, berpakaian rapi, kemudian melaksanakan sholat berjamaah dengan peserta didik, ramah terhadap peserta didik. Ini target-target saya untuk kompetensi kepribadian. Kemudian untuk kompetensi profesional tentunya terkait dengan pengembangan diri ini, kemudian membuat buku pedoman guru sekitar bulan Juni-Juli 2022, membuat perangkat pembelajaran, kemudian merencanakan membuat best practice pada tahun depan. Kemudian untuk sosial tentunya ikut serta dalam kegiatan yang diadakan sekolah. Kemudian juga berharap dapat membimbing siswa pada kegiatan LKS Februari sampai Mei 2023. Kemudian dalam penutup ini saya menyampaikan ringkasan rencana kegiatan dan ringkasan rencana target. Pada ringkasan rencana kerja tentunya yang terkait dengan pembuatan perangkat pembelajaran, kemudian rencana targetnya selain menyusun perangkat pembelajaran juga membuat laporan pengolahan nilai, kemudian menyusun buku pedoman guru, mengikuti kegiatan pengembangan diri, bisa diklat, workshop, dan sebagainya. Terakhir, daftar pustaka. Untuk daftar pustaka tentunya berbeda-beda nih setiap guru, karena ini menjadi dasar dalam menyusun buku pedoman guru.
Mohon maaf sebelumnya, ini saya buat agak cepat mengingat waktu, dan saya akan sangat berterima kasih apabila ada masukan, saran buat saya dari Pak Hardo, Bu Lili, serta rekan-rekan guru semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.